Sebelum Ustazah lanjutkan dengan penjelasan, mari kita simak kembali video berikut ini. Nah, itu nak contoh dari bunyi. Kalau di sini Ustazah memberikan keterangan kentongan dan beduk bergetar karena dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Ini adalah satu contoh bunyi yang berada di sekitar kita. Sebelum Ustazah masuk ke pertama, pengertian bunyi, patut kita syukuri dulu. Allah menciptakan bunyi berada di sekitar kita. Dan kita bisa mendengarkan bunyi dengan alat indera pendengaran, yaitu telinga. Allah menciptakan dua buah telinga untuk kita yang letaknya di kanan dan di kiri sisi kepala kita, dan itu patut kita syukuri karena dengan telinga kita bisa mendengarkan bunyi. Kita lanjutkan pengertian bunyi. Di sini Ustazah menuliskan bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba sekarang anak-anak getarkan kaki anak-anak ke lantai. Pasti bunyi ya, menghasilkan bunyi gedebuk-gedebuk-gedebuk ya. Atau gerakan getaran yang lainnya. Itu juga akan bisa menghasilkan bunyi. Saya ulangi, pengertian dari bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Kemudian bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi kalau benda yang diam saja tidak akan menghasilkan bunyi. Contoh, Ustazah menaruh gelas di atas meja. Apakah gelas itu akan menjadi atau menghasilkan bunyi? Tentu tidak, kecuali gelas di atas meja yang Ustazah taruh tadi itu Ustazah pukul-pukul dengan pulpen. Pasti gelas itu akan menghasilkan bunyi. Kenapa? Karena gelasnya bergetar. Nah, Ustazah lanjutkan. Anak-anak bisa membaca tulisannya. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua benda yang bisa menghasilkan bunyi karena bergetar itu tadi bisa disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya tadi di video yang sebelumnya kita lihat, yaitu ketika ada siapa ini ya, di masjid mukul beduk sama mukul kentongan. Akhirnya beduk dan kentongan itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi contoh dari sumber bunyi harus lengkap, kentongan dan beduk yang dipukul. Itu contoh sumber bunyi. Kalau kentongan dan beduk saja, itu termasuk sumber bunyi tidak? Tidak, karena kentongan dan beduk itu hanya benda yang diam, tidak menghasilkan bunyi. Benda yang diam atau benda yang tidak bergetar tidak akan menghasilkan bunyi. Selain beduk dan kentongan yang dipukul, orang berbicara itu juga termasuk sumber bunyi. Selain orang yang berbicara, gamelan yang dipukul, dan lain-lain, ada banyak contoh lainnya yang anak-anak pasti lebih tahu ya, banyak di sekitar kita. Ada yang menabuh meja, ada yang menabuh kursi, menabuh pintu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai sumber bunyi. Kemudian Ustazah akan menjelaskan jenis bunyi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat Ustazah menuliskan beberapa tulisan yang mungkin di buku tidak ada ya. Nanti bisa dicatat, dan selama mencatat jangan lupa videonya di pause dulu, diberhentikan dulu sementara biar catatannya bisa lengkap dan jelas. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang jenis bunyi. Sebelumnya tadi kita sudah belajar pengertian dari bunyi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian bunyi? Ayo, siapa? Ya, kita ingat kembali ya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya, betul sekali, seperti itu. Nah, di sini sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang jenis bunyi.
Anak-anak bisa membacanya, kita baca dari sebelah sini. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Jadi kan tadi bunyi adalah hasil dari benda yang bergetar. Nah, setiap getaran ini memiliki frekuensi tertentu. Apa sih Ustazah frekuensi itu? Aku tambah pusing. Nah, kita belajarnya pelan-pelan ya. Nanti kalau misalkan Ustazah masih kecepatan menjelaskannya, anak-anak bisa ulangi lagi videonya ke depan. Nanti bisa diperhatikan betul-betul penjelasannya. Berkali-kali tidak apa-apa. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi, setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi, dalam 1 detik, getarannya ada berapa? Ada 10, ada 100, ada 1000, atau bahkan jutaan getaran. Itu namanya frekuensi. Getaran dalam 1 detik. Nah, satuan frekuensi adalah Hertz. Tulisannya H-E-R-T-Z. Kalau disingkat H besar, Z kecil. Kita baca Hertz. Itu untuk satuan frekuensi. Nah, di sini Ustazah membahas tentang jenis bunyi. Tapi sebelumnya tadi menjelaskan tentang frekuensi. Karena jenis bunyi itu akan dikelompokkan berdasarkan frekuensinya, berdasarkan banyaknya getaran dalam 1 detiknya. Kita lanjutkan, kita baca di kalimat selanjutnya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik. Jadi berdasarkan frekuensinya, berdasarkan banyaknya getaran per detiknya, berdasarkan banyaknya getaran dalam 1 detik, bunyi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Ya, coba dihafalkan dulu. Infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Ada 3 macam ya. Ya, diingat-ingat jenis atau macam-macam dari jenis bunyi itu. Kemudian di sebelah kanan layar video Ustazah jelaskan. Bunyi infrasonik itu yang seperti apa Ustazah? Bunyi infrasonik itu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Jadi ketika ada frekuensi yang hanya kurang dari 20 Hz, itu bisa digolongkan atau dimasukkan ke dalam jenis bunyi infrasonik. Siapa saja sih Ustazah yang termasuk makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik? Ya, nanti akan Ustazah beri contohnya ya apa saja. Kemudian sekarang Ustazah akan jelaskan lanjut dulu pengertian dari bunyi audiosonik. Kalau audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi makhluk hidup yang bisa mendengarkan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz bisa dikategorikan ke dalam jenis bunyi audiosonik. Terus yang ketiga, bunyi ultrasonik. Ya, di sini bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Wow, ini yang paling besar frekuensinya, yaitu bunyi ultrasonik. Siapa Ustazah yang bisa mendengarkan dengan frekuensi sebesar itu? Nah, nih akan Ustazah kasih lihat. Nah, kalau yang bunyi infrasonik, yang tadi kurang dari 20 Hz, itu ada jangkrik, anjing, sama gajah. Nah, jadi jangkrik, anjing, dan gajah ini hanya bisa menangkap bunyi atau mendengarkan bunyi yang frekuensi getarannya atau jumlah getaran per detiknya hanya 20 Hz. Kalau yang selebihnya mereka tidak bisa mendengarkan. Kemudian yang audiosonik, nah ternyata ada gambar manusia. Ternyata yang bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz itu adalah manusia. Berarti kita termasuk yang audiosonik. Terus yang ketiga, bunyi ultrasonik. Contohnya adalah
ada kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Ternyata 3 binatang ini adalah yang memiliki frekuensi tertinggi 20.000 Hz ya. Mereka dikategorikan dalam jenis bunyi ultrasonik. Sampai sini dulu. Kita pahamin dulu ya dari jenis bunyi, pengertian frekuensi, satuan frekuensi, dan contoh-contohnya. Lanjut di penjelasan yang ini. Tadi sebelumnya kita sudah belajar pengertian bunyi, lalu jenis bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang sifat bunyi. Ternyata bunyi itu memiliki beberapa sifat. Kita akan belajar di sesi ini ya. Nah, yang pertama Ustazah menuliskan bunyi dapat merambat. Maksudnya seperti apa Ustazah? Kok bunyi dapat merambat? Kan bunyi tidak terlihat. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi memiliki sifat dapat merambat. Bunyi merambat melalui zat perantara atau disebut medium, seperti benda padat, cair, dan gas. Sampai sini dulu. Jadi sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat. Oh, kenapa kita bisa mendengarkan bunyi? Karena sifatnya bunyi itu sendiri dapat merambat. Jadi, kedua telinga kita yang Allah ciptakan untuk kita itu bisa mendengarkan bunyi. Karena memang bunyi itu sendiri memiliki sifat dapat merambat. Tapi merambatnya harus melalui zat perantara atau harus melalui medium. Mediumnya apa saja bentuknya? Bisa medium benda padat, cair, dan gas. Kemudian anak-anak coba baca tulisan Ustazah di video ini yang perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian baru yang cair, dan yang paling lambat itu adalah medium gas. Jadi yang bisa merambatkan bunyi ke telinga kita itu yang paling lama nyampainya itu adalah yang medium gas. Itu ya. Sampai sini dulu, kita coba resapi dulu sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Oh, ini yang menyebabkan bunyi dapat kita dengar dengan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Karena si bunyi itu sendiri memiliki sifat merambat. Dan merambatnya ini membutuhkan medium atau zat perantara. Zat perantaranya ada 3 jenis. Benda padat, cair, gas. Nah, kalau dibandingkan yang padat, cair, gas, mana yang paling cepat menyampaikan bunyi ke telinga kita? Yang paling cepat adalah yang medium, benda padat. Yang paling lama, benda gas. Itu ya. Sampai sini dulu, insya Allah sudah paham? Alhamdulillah. Insya Allah sudah paham ya. Saya lanjutkan. Seperti biasa, anak-anak perhatikan di video sebelah kanan. Di sini Ustazah menjelaskan dari contoh-contoh medium padat, cair, dan gas. Di sini Ustazah tulis medium padat, contohnya ada batu, tembok, besi, dan lain-lain. Jadi medium padat itu yang bentuknya padat ya, berarti tidak cair, tidak gas. Dan tidak harus yang batu, tembok, besi. Bisa tali, bisa kertas, yaitu contoh dari medium benda padat. Kalau di situ ada gambar 2 anak laki-laki sedang mainan telepon-teleponan. Itu 2 gelasnya disambung dengan tali, sehingga di jarak tertentu, misalkan yang anak laki-laki berbaju biru berada di kelas 4, terus yang anak laki-laki berbaju merah ada di kelas 5, itu mereka bisa berkomunikasi karena bunyi bisa merambat melalui medium benda padat ini. Ini seperti fungsi dari telepon ya. Ya, ini ceritanya telepon anak-anak, telepon mainannya. Tapi kalau dibuat secara lebih mutakhir, lebih maju, lebih modern, bentuknya seperti pesawat telepon atau HP. Itu sudah lebih modern. Kemudian penjelasan Ustazah selanjutnya di medium cair. Nah, di sini medium cair contohnya adalah air. Ya,
Nah, gampang sekali, contohnya hanya satu. Medium cair itu contohnya air. Tapi bisa juga misalkan minyaknya macam-macam. Minyak goreng, minyak tanah, bensin, ya, solar, itu adalah contoh dari medium cair juga. Tapi yang lazim atau yang ada di sekitar kita, bisa kita temui setiap saat, itu adalah air. Di sini juga ada percobaan anak laki-laki menggunakan kaos hijau itu sedang mengetuk-ngetuk ember berisi air dan salah satu telinganya didekatkan pada corong. Nah, di sini sebenarnya anak-anak kalau di kelas ya, itu praktikum. Praktikum ketiganya nanti untuk membuktikan benar tidak medium padat cair gas ini benar-benar bisa merambatkan bunyi. Terus yang ketiga, medium gas. Di sini contohnya adalah udara. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada dua anak laki-laki tadi yang sebelumnya melakukan percobaan di medium padat, tapi kali ini mereka menggunakan selang, bukan tali lagi. Kenapa harus selang? Karena di sini mereka ingin membuktikan kalau di dalam selang itu kan ada rongganya ya, bukan berlubang, ada rongganya, dan di rongga itu tentu ada udara yang masuk di dalamnya. Nah, di situ mereka melakukan kegiatan seperti halnya tadi yang di medium padat, telepon-teleponan, apakah terdengar atau tidak. Ternyata dari ketiga percobaan ini semua bunyi bisa terdengar oleh telinga kita. Artinya bunyi merambat melalui ketiga jenis medium ini, padat, cair, dan gas. Kemudian masih fokus ya insya Allah ya. Nah, saya akan lanjutkan penjelasannya. Tadi sudah saya jelaskan yang sifat bunyi pertama yaitu bunyi dapat merambat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat memantul. Sifat yang kedua dari bunyi yaitu bunyi dapat memantul. Penjelasannya bisa anak-anak baca ataupun memperhatikan penjelasan Ustazah. Bunyi dapat dipantulkan jika bertemu dengan benda yang keras. Contohnya tembok, beton, kaca, dan lain-lain. Yang bahannya keras, yang itu tidak mudah hancur, gitu ya. Yaitu bunyi dapat memantul ketika bertemu dengan benda-benda yang berbahan keras. Contohnya dari sifat bunyi dapat memantul. Ketika anak-anak berada di dalam gua lalu teriak, "Ah!" Nah, di situ anak-anak akan mendengarkan bunyi susulan ketika anak-anak berteriak. Nah, di sini ketika anak-anak teriak di dalam gua termasuk sifat bunyi pantul yang gema. Kemudian ketika anak-anak beda lagi saat berada di dalam gedung atau di dalam bioskop. Nah, di dalam gedung anak-anak teriak atau ketika di dalam bioskop anak-anak nonton mendengarkan suara dari filmnya, itu di situ akan terjadi atau akan menunjukkan sifat dari bunyi dapat memantul. Jadi dua ini ya biasanya yang sering keluar di soal untuk contoh dari gema dan gaung itu yang teriak di dalam gua untuk jenis pantul gema. Terus kalau yang bunyi di dalam gedung atau bioskop itu adalah jenis pantul gaung. Itu saja. Terus saya lanjutkan. Untuk mencegah gaung, karena bunyi gaung ketika tidak dicegah itu sangat tidak enak di telinga. Makanya di dalam bioskop, kalau anak-anak pernah ke bioskop atau di dalam ruang untuk karaoke, itu biasanya temboknya atau lantainya itu menggunakan bahan-bahan tertentu. Nah, bahan-bahan tertentu itu bisa disebut sebagai bahan peredam. Nah, di sini saya tuliskan untuk mencegah gaung bisa dengan bahan peredam seperti kapas, busa, dan karpet. Biasanya kalau di bioskop itu menggunakan karpet. Terus temboknya juga diberi karpet itu agar suaranya tidak menggaung. Kenapa tujuannya suara tidak menggaung? Agar suara asli dari sumber bunyi itu bisa langsung sampai ke telinga kita tanpa ada pantulan-pantulan yang bisa membuat suara atau bunyi itu jadi tidak jelas. Itu ya. Jadi gaung bisa dihilangkan dengan bahan peredam. Bahan peredam ini biasanya bahan-bahan yang lunak gitu ya.
Contohnya kalau di sini saya menyebutkan seperti kapas, busa, atau karpet. Spon itu juga bisa. Itu ya, di sini seperti biasa, anak-anak bisa melihat di layar HP atau di layar laptop. Di video sebelah kanan dari sini, Ustazah tuliskan manfaat pemantulan bunyi. Ternyata dari sifat bunyi yang kedua ini, yaitu bunyi dapat memantul, kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, di sini Ustazah tuliskan 4 manfaat dari sifat bunyi yang dapat memantul atau pemantulan bunyi. Yang pertama, pendeteksi keretakan pada pesawat. Jadi, dari pemantulan bunyi ini, keretakan yang terjadi pada logam badan pesawat itu bisa terdeteksi menggunakan alat ya tentunya. Yang alat itu bisa merekam pemantulan bunyi yang terjadi saat ada keretakan pada badan pesawat. Terus yang kedua USG. Nah, ini untuk anak-anak yang melihat bunda hamil adik itu biasanya akan datang ke bidan atau ke rumah sakit atau ke dokter untuk USG. Ya, untuk melihat kondisi janin, untuk melihat kondisi bayi di dalam kandungan bunda. Itu seperti apa? Ini adalah manfaat dari pemantulan bunyi. Terus yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Di sini juga memanfaatkan dari pemantulan laut. Ini biasanya dipakai oleh kapal-kapal atau oleh peneliti laut untuk mengetahui kedalaman laut berapa meter dalamnya. Gitu ya. Nah, ini menggunakan alat, nanti alat itu dinyalakan akan memberikan bunyi, nanti bunyi itu akan memantul di dasar lautan dan akan dikembalikan lagi dan ditangkap oleh alat itu. Kemudian manfaat dari pemantulan yang terakhir, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Nah, benda dalam laut yang ingin diketahui itu biasanya dilakukan oleh nelayan. Ketika nelayan ingin mengetahui posisi ikan paling banyak ada di sebelah mana. Nah, itu menggunakan sistem pemantulan bunyi. Ini ada alatnya juga. Selain untuk mengetahui kondisi atau keberadaan ikan ada di sebelah mana, ini juga bisa untuk mendeteksi posisi kapal selam berada di mana. Itu untuk sesi ini penjelasannya, yaitu sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat memantul. Baik, selanjutnya seperti di video, anak-anak sudah melihat beberapa alat musik. Dan kalau anak-anak ingat, pas awal video tadi, kan anak-anak mendengar suara gending dan melihat video orkestra. Nah, nanti di sini kita akan melihat beberapa alat yang berada di orkestra maupun di gending tadi untuk mempelajari cara menghasilkan bunyi. Nah, di sini cara menghasilkan bunyi banyak sekali. Berikut beberapa alat musik beserta contohnya. Nah, yang pertama dengan cara dipukul. Dipukul contohnya gong, itu ada yang di sebelah kiri sendiri, saron di kanannya, kolintang ada di kanannya lagi. Sesuai tanda panahnya ya anak-anak bisa mencermati. Tifa bentuknya seperti itu dan gendang bentuknya seperti itu. Nah, di sini cara menghasilkan bunyi itu apakah hanya gong, saron, kolintang, tifa dan gendang saja? Tidak, seperti penjelasan Ustazah di awal, ketika itu hanya benda didiamkan saja atau tidak bergetar, berarti benda tersebut tidak bisa menghasilkan bunyi atau benda tersebut tidak bisa disebut sebagai sumber bunyi. Artinya, dari alat-alat ini harus diberi perlakuan. Kalau dari gong, saron, kolintang, tifa, dan gendang ini bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Dipukul apanya Ustazah? Nah, di sini Ustazah menuliskan dipukul bagian kulit atau bilah besinya. Kalau gong itu dipukul bilah besinya, bukan bilah ya kalau gong ya. Berarti piringan besinya. Terus kalau saron bilah besi. Terus kalau kolintang bilah besi. Tifanya berarti kulit tifa, bagian membrannya itu ya yang dipukul. Terus gendang juga sama seperti tifa. Kemudian di sini ada seruling, ada klarinet, ada saksofon, ada harmonika, dan ada trompet. Nah, ini tadi kalau yang klarinet, saksofon, sama trompet ini ada di video orkestra. Kalau anak-anak ingin melihat cara memainkannya, anak-anak bisa memutar kembali video yang berada di depan tadi. Dan di sini
cara menghasilkan bunyi dari alat-alat musik ini adalah dengan cara ditiup. Ya, ditiup apanya? Biar menghasilkan bunyi, tentu ditiup lubang pipanya di bagian ujungnya ya. Nanti tentu lubang-lubang yang lainnya harus ditutup dengan tangan, dengan jari-jari tangan agar bisa menghasilkan bunyi. Kalau yang harmonika cukup ditiup dan dihirup ya, bukan dihirup, mohon maaf, ditiup dan dihisap suara udaranya gitu, atau gitu ya kalau harmonika cara memainkannya. Kalau yang seruling itu sama dengan klarinet, trompet, dan saksofon, hampir sama. Yang agak berbeda ini harmonika ya, ditiup dan dihisap udaranya. Itu terus lanjut untuk cara menghasilkan bunyi yang ketiga itu digesek. Nah, tadi ini juga untuk yang biola sama cello itu ada di orkestra, anak-anak bisa melihat cara memainkannya seperti apa sehingga bisa menghasilkan bunyi. Kalau di sini dituliskan bisa menghasilkan bunyi ketika biola digesek, cello digesek, rebab digesek. Apa nih yang digesek? Senarnya. Jadi ketika alat musik itu bentuknya senar, bisa dengan digesek. Kemudian, cara menghasilkan bunyi yang selanjutnya bisa dengan cara dipetik. Nah, di sini saya menuliskan contoh gitar. Gitar ukurannya agak lebih besar dari ukulele. Ukulele ini bentuknya lebih kecil, jauh lebih kecil dari gitar ya. Kalau anak-anak pernah lihat atau sedikit membayangkan, ukulele itu bentuknya kecil sekali, tidak sama seperti gitar. Kemudian ada harpa. Nah, harpa tadi ada di orkestra. Kalau anak-anak pengen lihat, bentuknya hampir sama besarnya dengan orangnya yang memainkan. Terus yang terakhir ada kecapi. Nah, alat-alat musik ini bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Apanya yang dipetik? Senarnya. Itu ya, untuk bisa menghasilkan bunyi 4 alat ini dengan cara dipetik senarnya. Dan yang terakhir, cara menghasilkan bunyi pada alat musik bisa dengan digetarkan atau digoyangkan. Digoyangkan bisa dikocok-kocok begini, atau bisa ya kalau anak-anak bisa lihat pemain angklung di perempatan lampu Bangjo ya, itu bisa lihat itu di situ ada pertunjukan angklung dan beberapa alat musik yang lainnya. Nah, di sini angklung itu adalah alat musik yang digoyangkan dan marakas. Kalau di sini marakas anak-anak mungkin pernah melihat di filmnya Upin Ipin yang seri robot itu ya. Nah, robotnya itu main marakas. Nah, di sini marakas bisa menghasilkan bunyi ketika digoyangkan. Biasanya marakas ini isinya biji-bijian atau kerikil-kerikil kecil, atau kalau bisa dibuat sendiri dengan beras, itu botol diisi beras digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Kalau yang bilah bambu dari angklung itu harus digoyangkan baru bisa menghasilkan bunyi. Itu untuk beberapa alat musik dan cara menghasilkannya. Kemudian di sini Ustazah menjelaskan ayo berlatih halaman 7. Nah, kalau di buku pena 4A halaman 7 punya anak-anak kan hanya sampai nomor 5 dan nomor satunya itu sudah dikasih tahu sama bukunya. Nah, di sini nanti anak-anak mengerjakan latihannya di buku halus IPA sampai 10 nomor ya. Ya, boleh melihat alat musik yang sudah Ustazah jelaskan tadi, boleh dari pengamatan anak-anak di video orkestra, atau berdasarkan pengalaman anak-anak. Ustazah yakin anak-anak kelas 4 ini juga sudah pernah melihat atau bahkan memainkan beberapa alat musik gitu ya. Kalaupun yang belum, tentunya pasti pernah nonton minimalnya di TV, di video, di YouTube gitu ya. Nah, pesan Ustazah ulangi untuk ayo berlatih halaman 74A buku pena. Itu nanti dikerjakannya sampai 10 nomor. Alat musiknya boleh seperti alat musik yang sudah Ustazah sebutkan. Terus cara memainkannya seperti apa, dan cara terjadinya bunyi anak-anak harus menuliskan secara lengkap seperti contoh nomor 1. Itu